Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Pekernolong. HKBP yang tertua di luar Pulau Sumatera, yang selalu setia bersama saudara dalam renungan malam Shalom. Dan sebelum renungan ini kita mulai, kita berdoa. Pujian syukur kami persembahkan bagimu Tuhan untuk segala anugerah-Mu yang kami terima sepanjang hari ini. Kami beroleh kesehatan dan sukacita, dan malam ini kami ingin bersama-sama dengan Engkau di dalam firman. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini, kita ambil dari Yudas pasal 1 ayat 20 hingga ayat ke-23, dan yang menjadi ayat pembimbing adalah ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saya baca sekali lagi. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, sejak awal gereja sudah berada di dunia, dan sampai kapanpun akan tetap di dunia, tetapi orang-orang percaya akan bersama, dipersiapkan untuk hidup bersama Tuhan. Karena itu, karena gereja berada di dunia, dia akan selalu berhadapan dengan segala persoalan dan masalah, dan segala bentuk kehidupan yang ada di dunia ini. Baik melalui ajaran, baik melalui dogma, baik melalui perilaku, baik melalui budaya. Karena itu gereja ditempa dan hidup bersama-sama dengan orang-orang yang tidak beragama maupun beragama di sepanjang kehidupannya di dunia ini. Tetapi orang Kristen harus jelas dan harus pasti. Itulah yang disebut oleh Rasul Paulus di Roma 12 ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan dunia. Dan surat Yudas hari ini mengingatkan kita bahwa Yudas memperingatkan orang-orang percaya yang sedang berada di tengah-tengah dunia supaya memelihara diri, hati, dan pikiran terhadap segala sesuatu yang setiap hari mereka alami. Sebab menurut Yudas sudah banyak guru-guru palsu, ajaran-ajaran sesat yang berkembang di sekitar kehidupan gereja mula-mula pada saat itu. Dan ini bisa mempengaruhi kehidupan orang-orang percaya dan bahkan bisa menyesatkan pemahaman dan pengertian orang-orang pada saat itu. Apalagi di zaman ini, ajaran-ajaran sesat dan segala macam guru-guru palsu sudah bermunculan. Bahkan ada orang yang mengaku nabi. Oleh karena itu hati-hati bagaimana kita bertahan di tengah berbagai persoalan, apalagi menyangkut iman percaya kita dengan banyaknya ajaran-ajaran, agama-agama, dan ajakan-ajakan yang mengarahkan kita untuk semakin jauh dari Tuhan. Kehidupan kita sama seperti tumbuhan. Kita bertumbuh bersama-sama dengan orang-orang atau dengan tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman di sekitarnya. Tetapi kalau tanaman itu tidak dipelihara, itu bisa dihimpit oleh tumbuhan yang lain, bahkan mati. Tetapi supaya tanaman itu bisa menghasilkan hasil yang baik, dia harus dipelihara, dijaga, dan diperhatikan. Apakah ada hama, apakah ada ulat, apakah tumbuh-tumbuhan lain yang bisa merusak pertumbuhan.
kehidupan orang Kristen seperti itu. Hati, pikiran, tindakan, kehidupan harus dijaga, dipelihara, diwaspadai. Apakah itu melalui ajaran-ajaran yang berkembang, apakah melalui budaya, dan juga melalui teknologi, melalui segala macam kemajuan yang sedang menggempur kita dari segala sudut. Karena itu sebagai orang-orang yang sedang berada di dunia, kita harus berhati-hati dan terus mengawasi, menjaga hati kita, pikiran kita, tindakan kita. Apakah kita sudah terpengaruh dengan segala zaman dan budaya, sambil menantikan rahmat Tuhan yang sudah disediakan bagi kita. Apabila kita ingin bersama-sama untuk menerima rahmat Tuhan, kesetiaan kita menjaga, memelihara, dan mengawasi kehidupan kita, itu menjadi titik utama dan titik dasar dari seluruh perbuatan kita, agar kita bisa sampai kepada yang dijanjikan Tuhan kepada kita, yaitu hidup kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami untuk menjaga hati dan pikiran hak kami terhadap ajaran-ajaran palsu, guru-guru yang menyesatkan, dan seluruh pengaruh yang merusak iman percaya kami, agar kami tetap setia kepadamu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.